beranilah memberi jarak antara masalah dan diri kita. Ketika kita sudah memberi jarak, maka kita bisa melihat dengan jelas. Dan saat itu ada ruang di mana kita bisa melihat Tuhan mengisi kekosongan itu. Seperti kalau kita nonton bola ya, lebih asik jadi penonton kayaknya, karena lebih banyak komentar itu penonton memperhatikan dari jauh gitu ya. Jadi tahu oh ini harus ke sini daripada jadi pemain ya. Malah lebih pintar para penontonnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian pun ketika kita menghadapi masalah kehidupan, kita beranilah mengambil jarak. Berani mengambil jarak agar kita bisa melihat sebetulnya masalah kita itu apa. Dan jarak kekosongan itulah di mana Tuhan boleh diizinkan untuk hadir dan masuk. Ini menjadi sebuah pelajaran Bapak Ibu bagi kita ketika Yesaya menampilkan kehidupan umat Tuhan yang saat itu di tanah pembuangan. Kalau mendengar kata tanah pembuangan, otomatis kita akan mengkonotasikan itu sebuah tempat yang enak atau tidak? Tidak enak. Yang tempat yang membuat umat Tuhan itu menderita, tempat di mana umat Tuhan itu sengsara, sampai dikatakan umat Tuhan itu ada pada titik nadir yang rendah, dan pada saat mereka ada dalam titik nadir terendah itu mereka berkata, mereka berseru, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan itu masih maha kuasa? Apakah Tuhan itu masih peduli pada mereka? Itu yang terjadi di dalam kitab Yesaya ini. Bagaimana itulah gambaran kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Dan oleh karena itulah di dalam bacaan perikop ini seolah-olah ini adalah sebuah jawaban dari kegelisahan hidup umat Tuhan. Menarik karena ayat pertama dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air gitu ya. Artinya apa? Ajakan pada orang yang tadi sedang haus, sedang ada dalam kekurangan. Umat Tuhan saat itu sedang dalam kekurangan memang, seperti orang yang sedang kehausan. Makanya ini menjadi sebuah undangan, hai semua orang yang haus marilah minumlah. Gitu ya. Jadi teringat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius ya. Apa kira-kira? Masih ingat gak? Marilah yang berbeban berat gitu ya. Ini sama sebuah ajakan. Itulah yang menjadi sebuah seruan awal menjawab pergumulan umat Tuhan kala di pembuangan. Dan seruan yang kedua adalah carilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Berserulah selama ia masih dekat. Saya tergelitik juga dengan ayat ini. Maka saya bertanya, apakah kita merasa Tuhan itu dekat? Saya bertanya gitu dalam diri saya. Kalau pertanyaan yang sama saya lontarkan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara merasa Tuhan itu dekat? Atau jauh? Dekat. Nah, kalau Tuhan itu dekat, mana buktinya bahwa Tuhan itu dekat? Ayo. Mana buktinya ya? Dalam doa, sejauh doa gitu ya, dalam nyanyian Tuhan itu sejauh doa. Ya. Di mana kita membuktikan Tuhan itu sangat dekat? Kalau bagi saya, kedekatan Tuhan itu bisa dirasakan di dalam nafas. Pernah bernapas? Kok ketawa? Pernah bernapas ya? Oke, coba kita lakukan bernapas pelan-pelan, lalu hembuskan pelan-pelan. Apa rasanya?
Tuhan itu dekat sekali. Hanya sedekat nafas yang setiap hari aku tarik dan aku hembuskan. Maka tidak heran ketika kita ada dalam kondisi kesulitan, ketika kita ada dalam kondisi yang menegangkan, biasanya kita disuruh, ayo tenang, sabar, tarik nafas pelan-pelan, tarik nafas, gitu ya. Itu ya. Tarik nafas. Dampaknya apa? Kita jadi tenang, gitu ya. Kita menjadi lebih rileks. Pikiran kita menjadi jernih. Itulah yang saya refleksikan. Kedekatan Tuhan hanya sejauh nafas kita. Sangat dekat. Maka Tuhan yang dekat itu juga percayalah, maka Dia yang selalu masih tetap mempedulikan kehidupan kita.